Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini aku bakal menjelaskan nih mengenai anatomi dari palpebra dan juga kelainannya. Oke, kita mulai aja ya. Mungkin jadi pen aja ya. Sip. Jadi kita mulai dari anatomi palpebra ya. Jadi anatomi palpebra itu nanti palpebra itu akan dibagi menjadi dua ya. Ada yang superior, yang atas, dan juga ada inferior. Jadi palpebra itu sendiri adalah modifikasi lipatan kulit yang dapat menutup dan melindungi bola mata bagian anterior. Nanti terdiri dari beberapa lapisan nih. Ada lapisan kulit, ada lempeng tarsal, otot protraktor, septum orbita, dan juga lemak orbita. Serta ya, tidak lupa juga dengan otot retraktor yang terdiri dari otot kapsula palpebra dan juga otot tarsal. Nah, di sini kita lihat nih ya tadi ya, ada namanya palpebra superior yang bagian atas dan juga palpebra inferior. Lalu nanti kalau kita lihat lagi nih di bagian dalamnya tuh ada namanya tarsal ya. Tarsal juga begitu, ada yang superior dan juga tarsal inferior. Nanti ada gerandula-gerandulanya nih di sini nih ya. Lalu juga tadi kita bicara mengenai otot. Jadi ototnya itu yang paling sering disebut sini ya, ada otot atau musculus orbicularis oculi yang nanti dibagi beberapa pars ya atau bagian. Ada pars orbitalis, pars palpebralis, dan juga pars lacrimalis. Oke, kita lanjut. Untuk struktur palpebra sendiri nanti ada lapisan kulit, ada yang paling superficial ya, ada musculus orbicularis oculi, nanti ada jaringan alveolar, tarsus yang tadi di depan jelasin, ada konjungtiva palpebra juga nanti ya, yang ini di sini ya, konjungtiva palpebra di dalam. Juga kita harus tahu ya tadi ini ada levator palpebra, ada jaringan yang orbital lemaknya ya, septum orbitanya. Dan yang perlu kita tahu juga nih, jadi itu nanti ada bagian yang anterior dan juga superior pada kelenjarnya, anterior dan posterior pada kelenjarnya. Yang kalau yang anterior itu tuh ada kelenjar Mole and Zeiss, dan juga kalau yang posterior itu ada namanya meibum glands ya. Nah, kalau meibum sama Zeiss ini termasuk ke dalam kelenjar sebasea ya, sedangkan mole ini adalah kelenjar untuk menghasilkan keringat. Terus jangan lupa di sini ada eyelash ya. Jadi eyelash itu normal tumbuhnya tuh keluar gitu. Nanti kita akan bicara beberapa tentang penyakitnya, oke? Sip. Selanjutnya ada visura palpebra. Visura palpebra ini nih. Nih lihat ya, yang kan kalau mata tuh kebuka tuh ada ini kan visura. Namanya visura tuh kan jadi visura palpebra itu adalah suatu yang membagi ya antara palpebra superior maupun juga palpebra inferior ya. Nanti ada kantus, jadi ujung-ujungnya namanya kantus nih. Kalau dia dekat hidung namanya medial. Kalau dia menjauhi badan namanya lateral di sini, oke? Terus sini ada punktum lacrimal ya. Terus juga tadi kalau mau lebih jelasnya lagi, ini untuk levator ya. Levator, ingat aja kata levator itu kan naik gitu ya, mengangkat. Nah, makanya di sini otot mengangkat. Nanti ada otot yang juga sama mengangkat, ada malleus muscle ya. Oke, lanjut. Persarafan sensoris itu diatur oleh nervus trigeminus ya. Trigeminus bisa dari cabang 1 sama 2. Sedangkan untuk pergerakan kelopak mata itu diatur oleh okulomotor nih, nervus 3 ya, untuk otot membuka mata, otot levator. Kalau aku ya ngafalinnya kalau misalnya 3 ya. Ini waktu aku koas aku dikasih tips sih sama dosen aku. Kita coba ya. Ingat aja kalau misalnya dia 3 ya, kalau kita lihat nih mata kan gini ya. Kalau jelek maaf ya. Kalau buka tuh kita ingatnya kayak pagar gitu. Pagar gitu ya. Tuh. Kayak pagar, berarti artinya kebuka ya, ngebuka. Kalau misalnya dia nervus 7 atau facialis kan 7. Gini berarti. Kayak set. Tapi ini ya cuman buat ingat aja sih lebih tepatnya ya, kayak nutup gitu loh. Kalau ini kan kayak pagar gitu ya. Itu cuman ya, sekalian intermezzo lah ya. Gimana cara ngapusnya ya, apa next cap? Oke. Selanjutnya ada pembuluh darah. Kalau pembuluh darahnya ada
dari arteri lacrimalis ya sama arteri oftalmika, nanti melalui cabang-cabang palpebra lateral dan medialnya. Oke, kelainannya nih, sekarang kita masuk ke kelainan. Yang pertama itu ada malposisi kelopak mata, ya namanya juga malposisi, berarti posisinya yang tidak sesuai gitu ya. Yang pertama ada ptosis nih, ptosis itu adalah kelopak mata itu nggak bisa diangkat atau terbuka, jadi kayak gini kondisinya, ya nggak bisa keangkat, mau usaha pun juga ya nggak bisa keangkat gitu, karena etiologinya sendiri bisa karena mekanis, misalnya nih dia ada ini misalnya matanya ada edem ya atau bengkak gitu jadi susah dibuka, atau neurologis misalnya ada kelumpuhan pada nervus 3 gitu. Nervus 3 kan tadi kan kita udah bahas ya, buat apa? Buat membuka mata. Tapi ketika dia terjadi kelemahan, maka otot itu tidak bisa bekerja dengan fungsinya, yaitu untuk membuka mata. Jadi dia akan terus jatuh seperti ini. Lalu bisa juga karena faktor myogenik, yaitu myasthenia gravis ya. Gejalanya biasanya datangnya tuh karena keluhan kosmetik, misalnya kayak kenapa mata saya tuh nggak bisa kebuka semua gitu ya, dan kadang-kadang bisa menyebabkan gangguan penglihatan nih teman-teman. Kenapa sih bisa terjadi gangguan ya? Karena tadi misalnya kayak kasus ini ya, pupilnya itu tuh ketutup gitu loh, padahal kita tahu ya kalau apa namanya visual pathway-nya itu kan kita harus ngeliatin pupil gitu ya, pupil itu kan pupil terus ada lensa gitu kan ya, kalau ketutup ya gimana caranya bayangan itu bisa jatuh ke retina orang apa namanya jalan aja keganggu gitu ya. Terus habis itu ada tanda dan juga ada gejala penyebab dasar. Jadi tadi karena etiologinya itu bisa karena salah satunya misalnya nih ya neurologis, biasanya myasthenia gravis gitu. Ya kita harus tahu juga gejala-gejala myasthenia gravis itu apa aja gitu. Karena nanti juga berhubungan dengan tata laksananya. Apakah tata laksananya kita harus mensikirkan dulu penyebab dasarnya gitu. Baru atau ya kalau misalnya memang ada indikasi itu dilakukan bedah, kita lakukan pembedahan. Oh ya tanda-tandanya tadi ya apertur interpalpebranya juga mau berkurang gitu ya. Nah selanjutnya ada lagophthalmos. Jadi lagophthalmos itu kondisinya nih dia itu malah di nervus 7. Kalau tadi kan nervus 3 nih, sekarang kita bicara nervus 7. Tadi nervus 7 itu kan fungsinya apa sih? Untuk menutup mata ya. Tapi pada kasus lagophthalmos ini kelopak mata itu nggak mampu untuk tutup sempurna, makanya nanti akan menyebabkan bagian tadi ya kita di awal ya, bahwa palpebra itu kan fungsinya untuk menutupi bola mata, tapi ketika dia nggak bisa nutup semua, bola matanya jadi terekspos sama bagian luar, yang nantinya bola mata itu kan paling lapisan luarnya tuh kan ada kornea ya. Nah kornea itu nantinya yang menjadi dampaknya gitu. Nah, tadi karena dia ketutup ya, menyebabkan nantinya keluarnya bisa mata kabur, air matanya terus-terusan keluar gitu kan. Kita bicara tentang tear films juga nih di sini ya, dan matanya bisa jadi merah. Terus ada tandanya ada kelemahan otot wajah, brontosis, erosi kornea juga bisa terjadi ya karena dia terekspos, dan juga keratitis exposure dan juga ulkus kornea, dan bisa juga loh ternyata endophthalmitis. Tata laksananya kita biasa kasih aja lubrikasinya dengan artificial tears, atau kalau misalnya dia memang ada indikasi kepada infeksi, kita kasih salep mata, bahkan bisa sampai ke terapi bedah kalau misalnya ada misalnya kondisi paralisis nervus 7 nih kasus ini ya, tuh dia dilakukan operasi. Nah, sekarang kita bicara tentang entropion. Jadi entropion itu biar gampangnya ya, ingat aja, kalau N itu kan kayak in ya, in gitu, berarti masuk ya. Jadi dia definisinya tuh kelopak matanya ini loh, nih kelopak matanya ya. Kita lagi bicara tentang masih kelopak mata. Kelopak matanya itu yang malah ke dalam gitu ya, ke dalam. Nah, kan tadi kan normal gimana sih kalau kelopak mata gitu kan? Tadi bulu mata tuh gimana sih? Nah kan bulu mata tuh harusnya kayak keluarnya ke sini kan gitu kan. Tapi kalau dia ke dalam sini berarti kan nanti gini kan kondisinya. Iya.
malah masuk dia kan, kayak bulu matanya gitu. Makanya nanti akan berhubungan sama trikiasis, kondisi trikiasis. Etiologinya apa sih? Bisa karena jaringan parut, pada trakoma, mekanik ya, atau karena spasme atau dia kayak kaku gitu bagian otot orbicularisnya ya. Ya tata laksananya juga operasi plastik sih biasanya. Terus ada ektropion. Nah, kalau ektropion, ingat ektropion ya. Kalau ektropion, itu kan berarti ingat aja keluar X ya, exit ya. Terus kalau misalnya tanda-tandanya biasanya tuh dia matanya tuh membeber gitu loh. Tuh lihat ya, membeber kayak gini. Ya, malah kelihatan ya bagian konjungtiva tarsalnya tuh malah kelihatan gitu. Makanya dia nanti akan terekspos keluar ya. Nanti akan juga menyebabkan ada epifora, matanya merah, lagoftalmol juga bisa terjadi karena ada konjungtivitis dan juga keratitis ya. Tata laksananya juga bedah plastik. Oke, lanjut ya ke abnormalitas bulu mata. Yang abnormalitas itu cuman ada satu, yaitu trikiasis. Tadi kita juga udah bahas di awal. Nah, definisinya itu, kalau ini masalahnya itu adalah bulu matanya. Ternyata sekarang masalah bulu mata. Dia tuh nggak normal, harusnya bulu mata tuh kan keluar. Tapi ini malah ke dalam gitu. Yang menyebabkan nantinya kornea itu malah jadi bermasalah karena tergesek terus kan kornea atau konjungtivanya gara-gara bulu matanya itu. Biasanya karena penyakit trakoma atau sikatrik pemphigoid dan lain-lain. Manifestasi klinisnya yang tadi konjungtiva kemotik, bisa hiperemi, pada kornea juga bisa jadi erosi, keratopati, ulkus dan juga kadang ngerasa fotofobia lah, lakrimasi, dan ada rasa kayak ganjel gitu, nyebabin tadi terjadi kelilipan. Tata laksananya apa? Kita lakukan epilasi ya, tetap kita lakukan epilasi, kita cabut bulu-bulunya yang salah, jadi dia mengurangi gesekan kornea dan juga konjungtivanya.